Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, anggota majelis rohani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di mana kajian kita malam Rabu setelah libur sekian lama menjelang atau sejak awal bulan suci Ramadan hingga sekarang ini, mudah-mudahan ini untuk kita awali kembali dan bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang jihadun nafs. Sebelumnya kita sedang membahas tentang pengantar daripada jihadun nafs ini, yaitu tentang bukunya Imam Khomeini Arba'una Haditsan, dan yang hadis yang pertama adalah terkait tentang jihadun nafs. Kita sudah menjelaskan panjang lebar apa makna jihad, seperti apa, kemudian kekuatan apa saja yang ada di dalam nafsu manusia. Itu sudah kita jelaskan satu persatu sampai kita memasuki tentang buku Arba'una Haditsan. Di dalam hal ini Imam Khomeini alaihi salatu wa alaihi radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa al-maqamul awal, yaitu maqam tentang an-nafsul insani, yaitu bahwa di dalam kitab ini disebutkan i'lam anna maqaman nafsil awal wa manzilahal asfal huwa manzilul mulki wal zahir wa alamihima, wa fi hadzal maqam tata'allaqul asyi'atu wal anwarul ghaibiyah fi hadzal jasadil madi wal haikalil zahiri wa tamnahuhu al hayatul arabiyyah wa tujahhizu fihi al juyusha fakana maidanul ma'rakati huwa nafsul jasad wa junuduhu hiya quwahul zahiriyah allati wujidat fil aqalimil mulkiyyah as-sab'ah, yakni al-udhun wal ain wal lisan wal batn wal faraj wal farj wal yad wal rijl wa jami'u hadhihi al-quwa al-mutawazzi'atu fi tilka al-aqalim as-sab'ah hiya tahta tasarruf an-nafs fi maqam al-wahmi fal wahmu sultan jami' al-quwa al-zahiriyyah wal batiniyyah lin-nafs wa idza tahakkama al-wahmu ala tilka al-quwa sawa'un bidzatihi mustaqillan aw bitadakhuli syaitan ja'ala tilkal quwa junudan lisyaitan wa bidzalika yaj'alu hadhihi al-mamlakata tahta sultani syaitan wa tatmakhillu indaha junudur rahmani wal aqli wa tanhazimu wa tahruju min nash'atil mulki wa alamil insan wa tuhajiru anhu wa tasbahu hadhihi al-mamlaka khasatan bisyaitan. Saudara sekalian, kita sedang memasuki tentang kajian pokok utama tentang jihadun nafas itu, yaitu pertama, Al-Imamul Khomeini menyebutkan, ketahuilah bahwa maqamun nafas, maqam nafsu atau nafsul insan yang pertama
dan kedudukan yang paling rendah yaitu adalah kedudukan al-mulki al-dhahiri, yaitu sesuatu yang tampak dalam diri kita, tubuh kita, jasad kita. Ini yang dimaksudkan dengan al-mulki wal-dhahir. Dan semua alam semesta yang ada di dalam tubuh kita, maksud saya alam badani ini, alam mulki ini, alam dhahiri ini, itulah maqam yang pertama. Saya pernah menjelaskan bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan jihadun nafs? Nafs yang seperti apa? Dalam kajian pertama pernah kita jelaskan bahwa an-nafs itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ada 4 kekuatan kalau kita tidak salah masih ingat. Di antaranya adalah quwwatul aqliyah, quwwatus syahwat. Berarti apa yang harus kita perangi? Kita masih ingat, yaitu yang kita perangi dalam jihadun nafs adalah al-quwwatus syahwiyah. Apa quwwatus syahwiyah ini? Kalau kita masih ingat, quwwatus syahwiyah, kekuatan syahwat ini adalah kekuatan yang keluar darinya semua tindakan-tindakan bersifat hewani. Seperti apa? Syahwat, nafsu, kemudian seksualitas, kepuasan, rakus, dan macam-macam dan lain sebagainya. Akan tetapi ada sisi yang lain, bahwa kekuatan syahwat ini pun ada manfaatnya. Kalau kita masih ingat ya, apa kekuatan syahwat ini kemanfaatnya? Memberikan kesehatan pada tubuh, kemudian memberikan keturunan dan lain sebagainya. Berarti dalam memerangi syahwat yang sifatnya syahwatiyah, nafsu yang syahwatiyah ini sampai di mana? Menghancurkan dan menghilangkan syahwat atau mengendalikan? Mengendalikan. Yang dimaksud dengan jihadun nafs dengan kekuatan syahwat bukan berarti menghilangkan syahwat. Mustahil. Karena itu adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai bagian daripada fitrah manusia. Jadi apa kemudian jihad itu? Jihadnya terhadap syahwat atau quwwatus syahwatiyah ini adalah mengendalikan quwwatus syahwat untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu kawin. Kita tidak boleh menghilangkan syahwat nafsu seksualitas itu. Menghilangkan, seperti misalnya ada sebuah agama yang mereka berusaha untuk tidak menikah dikarenakan ingin menghilangkan syahwatnya. Mustahil bisa dia lakukan. Tapi mengendalikan ia, mengarahkannya ke jalan yang benar sesuai dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan jihad an-nafs yang di quwwatus syahwatiyah ini. Yaitu misalnya dengan pernikahan, pelampiasan seksualitas dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dilampiaskan dengan cara apa? Pernikahan. Yang dengan hasil pernikahan itu apa? Mendapatkan, yaitu kelanjutan daripada generasi manusia. Itu salah satu manfaat dari awal-awal kajian sudah kita bahas. Akan tetapi maqam awal yang perlu dinafas, yang perlu dijihad atau yang perlu diperangi adalah al-quwwatus syahwat atau al-quwwatus syahwatiyah atau al-quwwatus syahwiyah. Yang kedua yang harus diperangi nafsu itu adalah al-quwwatul ghadabiyah. Jadi 2 kekuatan yang ada pada nafsul insan itu yang harus kita perangi. 1 al-quwwatus syahwiyah, tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah al-quwwatul ghadabiyah. Apa sih al-quwwatul ghadabiyah ini? Al-quwwatul ghadabiyah, kekuatan emosional, adalah kekuatan yang menjadi sumber munculnya perbuatan-perbuatan hewani, kejam, tidak punya belas kasihan, membunuh orang dan lain sebagainya. Apakah kekuatan emosi ini harus kita hilangkan dari manusia sehingga manusia tidak punya emosi? Mustahil. Kita tidak akan bisa menghilangkan emosi kita, tapi yang bisa apa? Mengendalikan emosi kita. Kalau kita masih ingat, salah satu fungsi daripada kekuatan al-ghadabiyah adalah bahwa akan mendorong rasa pembelaan terhadap agama.
pembelaan terhadap negara, pembelaan terhadap harga diri dan lain sebagainya. Nah, ketika pembelaan terhadap agama itu bisa, kekuatan itu bisa menjadi pembela terhadap agama, kapan? Yaitu ketika kita mampu mengendalikannya. Salah satu contoh saja, nanti kita akan bahas, tapi sebuah contoh saja. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam di dalam perang bermelawan, kalau tidak salah perang Khandaq ya, melawan Amr bin Wud. Saat itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan melawan Amr bin Wud? Jadi Rasulullah sudah membuat parit dengan Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Kemudian parit itu dikasih kayu dan dibakar sehingga tidak ada masuk musuh yang bisa melewati api itu. Ternyata Amr bin Wud dia memacu kudanya dari jarak jauh sampai kemudian dia nerobos api yang berada di parit itu, berada di laga di medan perang. Sambil menghunus pedangnya dia mengatakan, hal min mubaris, ada ndak orang yang berani melawan aku, kata Amr bin Wud. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seluruh sahabatnya yang ada di situ, termasuk ada Khalifah Abu Bakar, ada Umar, ada yang sahabat-sahabat besar-besar lainnya. Seluruh sahabat terdiam dan tidak ada yang menjawab, hanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri, ana lahu ya Rasulullah, akulah lawan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu Amr, dia ini Amr, bukan bain-bain ini. Ini orang yang pemberani, banyak membunuh musuh. Jangan guyon kamu, kata Rasulullah. Innahu Amr. Sambil berteriak-teriak Amr memutar-mutar kudanya di depan para sahabat Nabi dan di hadapan Nabi. Dia mengatakan, wahai Muhammad, tidakkah di antara kalian berkeyakinan bahwa kalau ada di antara kalian yang mati maka akan masuk surga? Siapa di antara kalian yang ingin aku antarkan ke surga? Hebat Amr bin Wud. Kata Rasulullah, siapa yang akan melawan dia? Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana lahu ya Rasulullah, aku yang akan melawannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, innahu Amr. Kemudian berdiri lagi si Amr. Karena dari umat Islam belum ada yang keluar untuk melawan Amr bin Wud, maka Amr bin Wud berkali-kali berputar, siapa yang berani melawan kami? Sampai terakhir yang ketiga kalinya Imam Ali bin Abi Thalib, karena tidak ada sahabat lain yang berdiri, maka Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sambil berdiri, ana lahu ya Rasulullah, aku yang akan melawannya Rasulullah. Kata Rasulullah, innahu Amr. Jawaban Imam Ali mengatakan apa? Wa in kana amron, sekalipun dia Amr wahai Rasulullah. Artinya apa? Keberanian Imam Ali sedemikian dahsyat untuk melawan Amr bin Wud. Saat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam keluar dengan serbannya dan pedang Dzulfiqarnya, yang disebutkan dalam riwayat terdengar dari suara langit, la fata illa Ali wa la saifa illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda pemberani seperti Ali bin Abi Thalib dan tidak ada pedang sehebat seperti hanya pedang Dzulfiqar. Itu menjadi sejarah yang diabadikan oleh seluruh kaum muslimin. Keluar Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Wud. Wah, kekuatan apa yang mendorong Ali bin Abi Thalib? Itu adalah kekuatan yang disebut dengan kekuatan emosi, yang mendorong seseorang menjadi seorang pemberani. Emosi yang seperti apa? Emosi yang telah dikendalikan oleh kekuatan akalnya. Berikutnya, ketika Imam Ali bin Abi Thalib keluar semacam itu, maka Rasulullah bilang apa? Kharajad dinu kulluh wal kufru kulluh. Ali bin Abi Thalib digambarkan oleh Rasulullah sebagai sebuah mewakili agama Islam seutuhnya, dan Amr bin Wud mewakili kekafiran seutuhnya. Artinya perang di perang Khandaq itu antara Ali bin Abi Thalib adalah antara Islam seutuhnya dan kekafiran seutuhnya. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq itu kalah, maka berarti agama tidak ada nilainya sama sekali, hilang. Dan ketika ini selesai, Amr bin Wud kalah, maka kekafiran berarti kalah. Itu disebut kharajad dinu kullu
wal kufru kulluh. Ketika perang terjadi sedemikian rupa, dialog-dialognya luar biasa kata Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam dialog itu diantaranya kata Amr bin Wud, siapa engkau sebenarnya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku adalah Ali putra Abu Thalib, Ali ibn Abi Thalib. Dia bilang, sayang sekali, kana abuka sahiban li, bapakmu dulu menjadi teman saya tidak ingin berperang kepadamu. Sampai akhirnya terjadilah dialog, pilihan tidak ada pilihan kecuali Amr bin Wud harus melawan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Di dalam peperangan itu disebutkan di dalam sejarah. Anda bisa merujuk semua kitab-kitab sejarah seperti At-Tabari, kemudian Al-Kamil fit Tarikh, Murujud Dhahab dan lain sebagainya. Anda bisa merujuk itu. Itu bukan karena kita mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, tidak, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang ada di dalam sejarah Islam. Sampai kemudian ketika Ali bin Abi Thalib mampu menjatuhkan seharian itu, sampai bisa menjatuhkan si Amr bin Wud, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menginjak dadanya, menginjak dada Amr bin Wud dan ingin memenggal kepala Amr bin Wud. Tiba-tiba Amr bin Wud meludahi wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Ingat, meludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali kemudian berdiri untuk sementara, dia tidak melakukan apapun, berhenti. Tak lama kemudian kembali lagi dan memenggal kepala Amr bin Wud. Rasulullah ketika Imam Ali memenggal kepalanya Amr bin Wud, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, darbatu aliyin fil khandaq yu'adilu amalat thaqalain. Rasulullah mengatakan satu pukulan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di perang Khandaq itu, satu pukulan, Anda bisa bayangkan, darbatu aliyin fil khandaq yu'adilu amalat thaqalain. Satu pukulannya Ali bin Abi Thalib di perang Khandaq nilainya sama dengan seluruh kebaikan jin dan manusia. Tidakkah ada sahabat lain yang membunuh musuh? Iya. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib berbeda? Karena kadar ketulusannya dan bagaimana dia mampu mengendalikan nafsunya. Di saat engkau diludahi orang, apa yang terjadi? Anda akan emosi. Ketika engkau berperang dengan lawan, tiba-tiba kau dihina, dicaci maki, diludahi wajahmu. Ketika engkau membunuh musuhmu, itu sudah bukan lagi tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena emosimu, kebencianmu kepada musuh ini membuat kamu harus membunuh dia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali dalam perang itu dia melakukan jihadun nafs, yang tadinya al-ghadabiyah dikendalikan menjadi keberanian, yang dia kemudian mampu menjadikan dia emosi itu menjadi pembelaan terhadap agama. Pada saat yang sama dia tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Usai perang ketika seorang sahabat bertanya, ya Ali, kenapa engkau berhenti berperang, membunuhnya di saat engkau telah menjatuhkannya dan engkau telah menginjak dadanya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, di saat aku ingin membunuhnya, ia telah meludahi wajahku. Aku pun tidak ingin ternodai apa yang aku lakukan. Ini kata Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sehingga pukulan yang dilakukan terhadap musuh itu tidak ada unsur yang bersifat individu, nafsu tidak ada, emosi tidak ada. Yang ada adalah emosi yang telah dikendalikan dan menjadi sebuah keberanian. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafas. Dikendalikan nafsunya, yang seharusnya dia harus bisa berbuat seperti hewan. Orang kalau sudah ngamuk seperti hewan kan? Orang kalau sudah ngamuk seperti hewan. Bahkan kalau ceramah dalam kondisi ngamuk, wajahnya pun kelihatan. Bahasa yang dipakai pun sudah tidak lagi bermoral sama sekali. Kenapa? Cerminan bahwa orang ini telah membiasakan dirinya menjadi bagian daripada kekuatan
kekuatan ghadabiyah yang disetir oleh kekuatan syaitan, bukan kekuatan akal, atau kekuatan wahmiyah, bukan kekuatan akal. Ini contoh, sekedar contoh. Jadi menghilangi syahwat, menghilangi emosi tidak akan pernah bisa terjadi dan tidak mungkin bisa dihilangkan. Yang bisa adalah dikendalikan, dan karena itu dikendalikan maka namanya jihadul akbar. Mengendalikan dengan apa? Yaitu dengan kekuatan akal. Ya, kekuatan akal sebagai bagian daripada al-quwatun nafsiyah. Kita sudah jelaskan itu panjang lebar. Disebutkan i'lam anna maqaman nafas, maqam kedudukan nafs yang pertama yang paling rendah adalah yaitu yang terlihat ini, yaitu tubuh kita. Yang di dalam Al-Qur'an disebut misalnya hubbus syahawat, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Nafsu itu kalau tidak kau kendalikan, dia akan melakukan apa saja sudah. Tidak kenal halal, tidak kenal haram. Yang penting adalah puas. Yang penting adalah puas. Yaitu tubuh kita ini. Makom pertama daripada nafsu itu adalah tubuh kita ini yang di dalamnya terdapat syahwat dan emosi. Persis yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan cinta syahwat. Kemudian wa fi hadzal maqam tata'allaqul asyi'atu wal anwarul ghaibiyah fi hadzal jasad. Meskipun itu dalam sifatnya adalah berbentuk tubuh kita ini, dan di dalam tubuh kita ini ada yang namanya kekuatan syahwat, cinta syahwat dan emosi. Kata Imam Khomeini, di dalam tubuh ini juga ada seberkas cahaya gaib yang ada di dalam tubuh manusia ini. Cahaya itulah yang memberikan kehidupan pada tubuh. Disebutkan watamnahuhul hayat, watamnahuhul hayat al-ardiyah, atau watamnahuhu al-hayat al-ardiyah. Jadi itu kekuatan cahaya seberkas cahaya itu yang ada di dalam tubuh kita ini, itulah sebenarnya yang memberikan kehidupan pada tubuh. Tapi kenapa disebut al-aradi? Nah, ini istilah. Di dalam istilah itu ada aradi, ada dzati. Jadi aradiyun dan dzatiyun. Aradi itu adalah sesuatu yang bukan hakikinya. Artinya bahwa sebenarnya yang hidup itu nafsu atau tubuh. Nafas. Yang diberikan kehidupan secara utuh itu adalah an-nafas. Tubuh itu hanya sekedar alat. Dan karena alat, ketika nafsu itu ada di dalam tubuh, maka tubuh menjadi bergerak. Geraknya, hidupnya tubuh disebut aradi. Bukan dati, karena yang diberikan kehidupan secara datian adalah ruh. Ruh tidak pernah mati. An-nafas tidak pernah mati sama sekali. Maka disebutkan fi hadzal jasad wa al-madi wal haikalil zahiri wa tamnahu al hayatul ardiyah wa tujahhizu fihi al juyus fa kana maidanul ma'rakah huwa nafsul jasad. Jadi karena ada nafsu, makom terendah adalah tubuh kita, dan tubuh kita ini ada yang namanya hubbus syahawat dan ghadab tadi. Itulah yang kemudian mengendalikan gerakan kita ini, tubuh kita ini. Nah, di situ hubbus syahawat wal ghadabiyah ini dia juga mempersiapkan tentara-tentara dan pasukan-pasukan untuk masuk dalam sebuah perang, medan. Hubbus syahwat, cinta katakanlah misalnya seksualitas, mangan, rakus dan lain sebagainya, itu kan kekuatan dalam tubuh kita. Sahih? Ya kan? Kau rasakan tidak? Kau rasakan tidak bahwa kalian ini punya keinginan, katakanlah misalnya kekuatan syahwat, dengan keinginan barangkali juga keinginan khayalan yang tanpa syar'i sekalipun. Kalau sekiranya tidak ada syariat, mungkin kita akan melampiaskan dengan segala cara.
rakus terhadap harta, rakus terhadap segalanya, makom, kedudukan dan lain sebagainya. Ada enggak di dalam diri kalian? Ada. Setiap orang punya perasaan itu. Dia pengen makom, pengen dihormati orang, mencari kedudukan, macam-macam dan lain sebagainya. Cinta terhadap harta, ada enggak? Ada. Ada. Itu tubuh ada dalam diri kita itu ada. Terus ini jadi kekuatan-kekuatan ini yang disebut dengan kekuatan syahwatiyah dengan segala jenisnya. Al-ghadabiyah dengan segala jenisnya, dengan segala bentuknya, itu mempersiapkan pasukan-pasukan untuk berperang melawan kekuatan Ar-Rahman. Terus medan perangnya di mana? Perang itu kan ada kita lawan musuh. Tempatnya di mana tempat perang itu? Medannya itu di mana medan perangnya? Ima di alun-alun atau di tempat-tempat yang memang sudah dipersiapkan. Sekarang ini enggak. Kita ini berperang yang memerangi diri kita, yang jadikan tempat perang adalah tubuh kita dan lawannya adalah diri kita juga. Bingung enggak? Makanya disebut jihadun nafs. Musuhmu ya kowe, lawan sing mau perangi ya dirimu, lawan sebagai musuhmu, medan perangnya ya dirimu juga. Kamu tentara memerangi dirimu di dalam dirimu sendiri. Mafhum ya? Paham enggak? Kalau perang lawan musuh secara lahiriah kan enggak. Tentara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda. Tempatnya bisa jadi di lautan, bisa jadi di daratan. Perang sudah. Atau di kota tertentu dan lain sebagainya. Mana yang kalah, mana yang menang kelihatan. Tapi yang kita perangi dalam jihadun nafas ini, yang merangi kita, saya pribadi, yang saya perangi adalah diri saya sendiri. Medan tempat laga untuk bertanding juga diri kita sendiri, yaitu tubuh kita. Paham itu ya? Maka disebutkan wa tujahizu fihil juyusha fakana medanul ma'rakah wa nafsul jasad. Jadi hubbus syahawat, hubbul ghadab atau hubbus syahawat wal quwwatul ghadabiyah, ini semuanya ada dalam diri kita, menggerakkan kita dan mempersiapkan pasukan-pasukan dari kita supaya melawan diri sendiri. Jadi kuatul syahwatiyah, kuatul ghadabiyah ini mempersiapkan pasukan untuk memerangi diri, memerangi kita, memerangi saya, dan saya harus melawannya. Paham itu? Jasad. Wa junuduhu hiya quwwatud dhahirah. Sekarang tentaranya syahwat apa? Tentaranya syahwat, tentaranya emosi, iku sapa? Jiko teko luar atau dalam diri kita? Disebutkan wa junuduhu hiya quwahudz dhahiriyah allati wujidat fil aqalimil mulkiyah. Tentara, pasukan yang direkrut oleh syahwat, tentara yang direkrut oleh ghadab, an-nafsul ghadabiyah wa nafsul syahwatiyah ini, tentaranya sing direkrut apa? Sing direkrut itu bukan orang lain, tapi semua anggota tubuh sing ana ning nggon diri kita sendiri. Apa itu? 7 hal, yaitu kekuatan 7. Pertama, al-udun. Telinga. Direkrut ambekan syahwatiyah wal ghadabiyah. Wal ain. Lisan, perut, faraj, kemaluan, tangan, kaki. Kupingmu mau gunakan kanggo apa? Ketika kita mendengarkan musik dengan senang sekali sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan suka dengan mendengarkan orang yang menghujat orang lain atau ghibah pada orang lain, ketika kita mendengarkan orang yang mencaci maki orang lain, saudara sendiri,
Ini menjadi alatnya, menjadi tentaranya syahwat. Menjadi tentaranya syahwat, menjadi tentaranya emosi, menjadi tentaranya yang disebut dengan al-quwwatus syahwatiyah. Nafsu. Motomu. Kira-kira kalau kita ini tidak punya mata, berarti telinga ini bisa menjadi direkrut oleh syahwat atau kekuatan an-nafsu tadi yang perlu kita perangi, bisa jadi direkrut oleh kekuatan akal. Jadi dua kekuatan, kedua-duanya ada dalam diri kita, kedua-duanya untuk merekrut diri semua anggota tubuh diri kita. Mahfum ya, berarti ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang telinga kita. Kalian seringkali emosi dengan orang lain. Itu kadang-kadang kalian tidak melihatnya, tapi lebih cenderung dipengaruhi oleh pendengaranmu. Dipengaruhi oleh pendengaranmu. Sekarang ini berapa banyak orang yang tertipu dengan godaan, bahkan bisa mengkafirkan orang lain hanya karena telinga. Motornya tidak pernah dipakai, blas. Bayangkan, dalam banyak ceramah tulisan bahwa Syiah ini membahayakan. Sing berbahaya sopo? Kita Syiah atau orang lain? Yang membunuh di Suriah itu orang Syiah atau bukan? Yang dibunuh orang Syiah. Yang membunuh mereka di Irak, di Palestina sekarang ini siapa yang membela? Di Yaman. Tapi itu semua dengar dari cerita musuh-musuh Islam yang menjatuhkan Syiah, kemudian hanya pendengaran tanpa pernah cross check. Ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang nyata pun mereka nafikan. Kenapa? Telinga mereka telah dikuasai oleh iblis. Al-udhun wal-ain, mata. Sekarang ini berapa banyak kita ini terjerumus dalam sebuah maksiat karena mata, penglihatan. Dari penglihatan kemudian tertarik dalam syair itu, nadratun apa itu? Saya lupa itu urutannya. Nah, penglihatan, lisan. Lisan ini bisa kau gunakan untuk menuju kepada Allah, bisa kita gunakan untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini, dan sekali lagi, terutama adalah lisan-lisan para ulama yang mengatasnamakan ulama atau menamaskan ustadz, harus menjaga lisannya. Lisan ini adalah harga diri kita. Qimatul mar'i, kata Imam Ali bin Abi Thalib, qimatul mar'i mahbu'un tahta lisanih. Nilai seseorang itu tersimpan di dalam lisannya. Apa yang kau ucapkan itu adalah nilai dirimu. Bahasa yang kau gunakan itu adalah kepribadianmu. Lisanmu bisa engkau jadikan sebagai alat untuk mempersatu umat, dan juga bisa kau gunakan untuk memecah belah umat. Lisanmu bisa kau gunakan sebagai sarana untuk mempersatu bangsa, tapi lisanmu juga bisa kau gunakan untuk memecah belah umat dan manusia, serta bangsa yang menjadi kacau balau karena lisan. Makanya menjaga salamatul insan, dalam beberapa riwayat disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah terdapat pada ketika dia menjaga lisannya. Lisan itu kata Rasulullah, al-lisanu aqrabun. Lisan itu diibaratkan sebagai aqrab itu. Kalau jengking. Tahu kalau jengking? Kalau jengking, dia bilang wa in khuliya anhu aqar. Atau disebutkan misalnya lisanu sabuun, lisan itu bagaikan binatang buas, wa in khuliya anhu aqar. Kalau kau lepaskan dia akan membunuh orang lain. Itu lisan. Jadi lisan ini yang direkrut oleh an-nafsu yang kita perangi itu, yang harus kita perangi. Nafsu syahwat, nafsu emosi telah merekrut telinga, mata kita, lisan kita, wal baten. Ono wong sing ndak mikirno sesuatu kecuali perutnya dirinya sendiri. Mau orang lain miskin, mau orang lain kelaparan, ndak peduli sudah. Yang penting perut. Gua ndak peduli mau syariat halal lah haram, yang penting wal kedua ono kadal di
untal. Itu wong Jawa bilang begitu. Wal kedua artinya dia tidak peduli lagi dengan halal atau haram, benar atau tidak penting sudah. Mau haknya orang korup. Orang-orang korupsi itu bukan orang yang kelaparan, bukan. Orang yang korupsi itu bukan orang yang kelaparan. Orang yang korupsi itu bukan orang yang kekurangan. Orang yang korupsi itu justru orang yang berlebihan. Karena hubbud dunya membuat dia kekayaannya tidak merasa cukup. Harga diri dijual dengan segala hal, alasan macam-macam dan lain sebagainya. Al-batan, lagi-lagi apa? Perut, kekuasaan. Korupsi untuk nyalon jadi gubernur, untuk nyalon jadi DPR dan lain sebagainya. Wal faraj atau al farj, bukan faraj, al farj. Ya bilang wal batan wal farj. Farj itu apa? Kemaluan, bebas. Tidak punya malu. Sudahlah, tidak perlu dibicarakan. Waliyat, tangan. Tangan ini juga direkrut oleh nafsu untuk menjadi kekuasaannya syaitan. Tangan, ingat, kalian di tangan kalian ini ada HP. Ketika kalian menggerakkan jari jemari kalian yang kau tulis itu adalah kebaikan, maka tanganmu akan menjadi tangan tentaranya tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tanganmu ini memejet HP dan kemudian kau tulis kalimat-kalimat yang mengadu domba, tanganmu telah menjadi direkrut oleh syaitan, direkrut oleh nafsu. Dan jangan dikira bahwa kalian tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan, berjam-jam kita hari di HP, sing ditulis tidak jelas, kadang mencaci maki orang, menghujat orang, memfitnah orang, macam-macam. Apa kalian tidak berpikir bahwa itu akan kita dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Waliyat, warijl, kaki. Kaki ini juga direkrut oleh an-nafsu untuk memuaskan kebutuhan seksualitasnya atau yang disebut dengan quwwatus syahwatiyah dan ghadabiyah. Wa jami'u hadhil quwa al-mutawazzi'ah fi tilkal aqalim sab'ah hiya tahta tasarrufin nafsi fi maqamil wahmi. Semua kekuatan tangan, dari telinga, mata, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki, semua kekuatan-kekuatan, 7 kekuatan ini itu mereka berada di dalam kendali kekuatan apa? Kekuatan al-wahmi. Kenapa ada kekuatan akal? Kalau kekuatan akal itu adalah al-quwatul aqliyah, tidak mungkin bisa memahami sesuatu kecuali yang bersifat universal. Sedangkan hal-hal yang bersifat parsial, juz'iyat, itu adalah menggunakan yang namanya al-wahm. Al-wahm itu adalah kekuatan al-wahm? Sebelumnya sudah kita jelaskan, kekuatan al-wahm itu adalah kekuatan yang bisa mencari solusi tanpa melihat benar atau salah, bisa penipu, bisa menjadi yang terbaik, al-wahm. Nah, ketika 7 kekuatan yang ada ini, atau al-udhun, wal-ain, wal-lisan, wal-batan, wal-farj, wal-rijl, semuanya ini berada dalam kekuasaan wahmi, maka berarti, dan kemudian kekuatan waham ini menjadi semakin kuat mengendalikan semua anggota tubuh kita ini, maka semua anggota tubuh kita, baik yang ada di luar ini maupun yang di dalam batin, menjadi pasukannya pasukan syaitan. Jadi sekali lagi, matamu bisa dijadikan alat oleh setan. Kupingmu, cangkemmu, irungmu, perutmu, kemaluanmu, tanganmu dan kakimu itu bisa direkrut oleh nafsu dan dijadikan sebagai tentaranya setan. Jadi tentarane setan yo ana ning awake dhewe, tentarane Gusti Allah juga ana ning awake dhewe. Itu jenenge pirang, yang dinamakan dengan jihadul nafas. Oleh karenanya disebut sebagai jihadul akbar. Sing merangi awak dhewe, sing diperangi awak dhewe, medan perangnya juga awak dhewe. Seluruh jadi kekuatan pasukane orang jiko teko luar negeri,
tetangga ndak, dia juga apa sing ana ning gone awak dhewe. Paham itu ya? Makanya jihadul akbar. Saya akan mengakhiri sebelumnya nanti dalam sebuah riwayat disebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini tadi bahwa ketika telinga, mata, mulut, kemudian perut, kemaluan, tangan dan kaki itu berada di dalam kendali wahmiyah yang kemudian menjadi kekuatan nafsu, maka dia akan berada menjadi kekuatannya tentara syaitan. Jadi manusia pada hakikatnya saat itu sudah menjadi sarananya setan, sudah gitu loh. Wong mau berbuat itu dengan apanya? Tangan. Orang mau mengucapkan sesuatu dengan apanya? Lisan. Ketika tanganmu, lisanmu, kakimu, semua anggota tubuhmu ini sudah tidak dikendalikan oleh kekuatan akal, yang mengendalikan adalah kekuatan nafsu, maka berarti seluruh anggota tubuh kita ini sudah menjadi pasukannya pasukan setan. Untuk memerangi siapa? Memerangi kita. Bayangkan. Di dalam sebuah riwayat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bersabda, "Ittakhadus syaitana li amrihim milaka." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mereka telah menjadikan syaitan itu penguasa atau mengendalikan urusan-urusan mereka. Wattakhadahum lahu asyraka, karena mereka telah menjadikan setan untuk mengendalikan tubuhnya, maka apa? Wattakhadahum, maka setan pun menjadikan manusia itu sebagai sekutunya. Matamu, kupingmu, lisanmu, kabeh wis dikendalikan, sudah kau serahkan kepada setan. Fitnah Syiah kafir, Syiah itu berbahaya, Syiah itu yang tidak ada buktinya, dia telah menjadikan mulutnya dan otaknya sebagai sarana iblis, sarana syaitan, sarana musuh. Paham itu? Maka dia, hakikatnya dia adalah syaitan. Hakikatnya adalah syaitan. Disebut manusia yang sudah tangannya untuk ini semua, mencaci maki orang, memecah belah orang, semua digunakan untuk itu, dia adalah hakikatnya adalah syaitan. Disebut wa ittakhadus syaitana li amrihim milaka. Mereka telah menjadikan syaitan untuk mengendalikan urusan mereka. Kemudian wattakhadahum lahu asyraka. Iblis, setan pun menjadikan mereka sebagai sekutu. Fabadha, ketika sudah semacam itu, fabadha wa farraha fi sudurihim. Imam Ali bin Abi Thalib menggunakan kalimat fabadha, badha ya bid, itu artinya bertelur. Maka kemudian setan pun bertelur di dalam tubuh mereka. Wa farraha, netes. Jadi farhah itu artinya ayam-ayam cilik itu. Telur netes ini farhah. Wa farraha fi sudurihim. Akhirnya netes. Is bertelur nenggon jiwinya, nenggon atine, kemudian menetes nenggon jiwanya. Lalu wadabba wadaraja. Setan itu tadi pun kemudian berjalan melangkah fi hujurihim, di dalam akal-akal mereka dan hati mereka. Semua akalnya ini sudah tidak lagi berfungsi. Benteng utama manusia menuju kepada Allah adalah akalnya. Ketika akalnya sudah dikendalikan iblis, dia jadi pasukan iblis. Dia sudah menjadi manusia iblis. Dia adalah menjadi syaitan. Makanya Al-Quran mengatakan min syayatinil insi wal jin. Itu. Kemudian fanadhara bi'ayunihim. Orang ini akan melihat dengan mata, atau misalnya iblis itu, setan itu akan melihat, memanfaatkan mata orang itu sebagai matanya iblis. Fanadhara syaitan bi'ayunihim, dengan mata orang-orang tersebut. Matamu jadi mata setan. Paham itu? Lihaten, mata iki mata setan atau matane malaikatur rahman? Deloken. Dia memandang orang lain dengan kacamata kebencian ataukah dengan kacamata rahmah dan kasih sayang. Ketika dia memandang orang dengan kacamata kebencian dan permusuhan, mata itu adalah mata iblis, mata syaitan.
Tapi ketika orang itu memandang orang lain dengan kacamata kasih sayang, penghormatan, maka mata itu adalah mata Ar-Rahman yang disebut dengan Junudur Rahman, atau yang kita sebut dengan mata malaikat. Fanadhara bi'ayunihim wa nataqa bi'alsinatihim. Iblis ngomong, deloken cangkeme wong-wong sing saenake dhewe iku deloken. Cangkeme iku mau cangkem setan apa cangkete manusia deloken. Bahasa yang digunakan itu mengadu domba atau tidak? Mencaci maki atau tidak? Memfitnah atau tidak? Kalau mulut itu digunakan untuk memfitnah, mencaci maki, memecah belah, ketahuilah itu adalah lisan yang sudah dimanfaatkan oleh setan. Wa nataqa asyaitanu bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Kemudian faraqiba bihim az-zalal. Kemudian manusia dijadikan alat tumpangan untuk berbuat kesalahan. Sudah berbuat macam-macam dengan kesalahan. Wa zuyyina lahumul khatal. Kemudian khatal atau khatal ya. Khatal atau khatal. Wa zuyyina lahumul khatlu. Iblis pun atau wazayyana, iblis pun menghiasi dengan kebodohan yang ada dalam diri manusia. Fi'lama qad syarakau syaitan fi sultan. Akhirnya mereka berbuat apa saja yang dia lakukan yang sudah dikendalikan oleh iblis, oleh syaitan tadi. Wa nataqa bil batil ala lisanihi. Maka dia tidak akan pernah bicara kecuali kebatilan. Caci maki, fitnah sana, fitnah sini, tanpa melihat bukti nyata. Dan subhanallah, kita melihat ternyata subhanallah, sungguh benar kata Rasulullah, ulama itu ada dua, ulamaul rabbani dan ulamaus su'. Ulamaul rabbani kita lihat pembicaraannya, dan ulamaus su' seperti apa? Mereka hanya memfitnah, mencaci maki dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang telah dimanfaatkan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin.